Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NIM 17141021, jurusan Ekonomi Syariah D, semester 6, mata kuliah Manajemen Perbankan. Baiklah, video kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Yani Agus Priyani. Soal yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Dasar hukum perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dasar hukum perbankan syariah yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Baiklah, soal yang kedua yaitu jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Peran Bank Indonesia dengan pemerintah itu ada 7. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membentuk penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya, soal UTS yang nomor 3. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan itu menghimpun dana masyarakat. Menghimpun dana masyarakat itu dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, yaitu dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Kan jasa bank lainnya itu menerima setoran. Setoran apa saja yang diterima, yaitu pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan juga bisa pembayaran kuliah. Selain itu, melayani pembayaran apa saja? Pembayaran gaji pensiun, pembayaran gaji honorer, lalu pembayaran dividen dan pembayaran bonus hadiah. Transfer, clearing, bank card, bank notes, dan letter of credit. Selanjutnya itu soal yang keempat. Imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan yang ada di Indonesia. Nah, tak ada yang dapat menyangka kapan ia tiba. Terlebih lagi kecepatan sebarnya sedemikian laju, bahkan virus COVID-19 ini membuat ekonomi dunia terguncang, termasuk Indonesia salah satunya. Kurs rupiah dan indeks saham menjadi anjlok. Konsumsi domestik dan industri pun terancam wabah virus corona. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 ini dari 5,0 sampai 5,4% menjadi 4,2 sampai 4,6%. Dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan Indonesia global 2020 ini turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga
dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Nah, kebijakan apa yang publik mengadaptasikan perilakunya dengan situasi yang ada? Hal ini akhirnya dapat berujung pada patologi yang pertama, yakni non-linearitas kebijakan publik. Mueller menjelaskan bahwa kebijakan publik secara non-linear dapat memunculkan fenomena lain, soal tinggi alat kesehatan misalnya, menciptakan fenomena dan dampak lain seperti tingginya harga dan kelangkaan alat-alat kesehatan. Kompleksitas dan kegagalan kebijakan ini tentunya dapat saja berpengaruh dengan upaya pemerintah selanjutnya yang mengalihkan kewenangan izin impor alat kesehatan ke BNPB. Bila dibilang kebijakan ini sedikit terlambat, pasalnya kelangkaan alat kesehatan di banyak negara yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini ternyata bisa saja malah merugikan pemerintahan dan masyarakat Indonesia sendiri. Tak hanya soal kelangkaan, nilai tukar rupiah sekitar 16.400 per 1 dolar Amerika Serikat saat ini bukan tidak mungkin turut menjadi penghambat bagi kebijakan impor, meski terdapat intensif tertentu bagi impor alat kesehatan. Hampir seluruh alat-alat kesehatan Indonesia merupakan produk impor. Dengan melemahnya nilai rupiah, impor sendiri bisa saja menurun dalam beberapa waktu mendatang. Maka dari itu, pada intinya kebijakan publik pemerintah untuk berfokus pada ekonomi dalam menangani pandemi COVID-19 ini bisa saja memiliki kesalahan. Dan bukan tidak mungkin kebijakan itu berimplikasi. Boleh jadi pemerintah perlu memperbaiki kembali arah kebijakan publiknya. Mueller juga mengatakan bahwa kebijakan yang buruk dapat diperbaiki dengan upaya yang lebih. Nah, cukup sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ekonomi Syariah D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.